Dan ini kita mau cari ikan moli sebenarnya guys. Kita start dari sini karena aku tuh tahu di sini tuh aja banyak ikan moli itu. Jadi kita bakal coba cari. Aku tuh pengen ikan moli yang udah dipisahin yang sepasang-sepasang gitu. Ini pakai pencahayaan natural ya guys. Iya nih. Ini sering dibersihin kali kacanya ya. Ini gede pisan ini ya. Wow, tiba-tiba di video guys. Padahal kita gak ada kepentingan apa-apa. 9 kilo. Jadi saksi kita ya tiba-tiba. Gede banget ya pak. Dipanas-panasin lagi ya, mantep itu kata dia. Waduh, aku mau bawa dong bang nanti bang. Tapi gimana caranya ya biar dia hidup sampai Bandung aman nggak? Bisa nggak? Pakai air ya. Aku mau lah itulah. Asli guys, tadi aku tuh di jalan tiba-tiba ada suara kenceng bau. Waduh keluar. Waduh basah semua. Ya Allah, aduh kena kereta arah. Oke guys, di video kali ini kita masih di Pasar Parung ya guys ya. Jadi tadi kita habis beli cana di video yang lain. Cuman itu teman-teman nonton aja sendiri ya guys ya. Dan ini kita mau cari ikan moli sebenarnya ya guys. Kita start dari sini karena aku tuh tahu di sini tuh aja banyak ikan moli itu. Jadi kita bakal coba cari. Aku tuh pengen ikan moli yang udah dipisahin yang sepasang-sepasang gitu. Barangkali di sini ada gitu ya guys. Tapi sebelum kita ke sana, aku mau coba buat lihat-lihat dulu di sini ya. Lihat-lihat dulu ya. Barangkali ada yang menarik. Bang izin video ya bang. Ayo silakan. Ini pakai pencahayaan natural ya guys. Iya nih. Ini sering dibersihin kali kacanya ya? Kacanya doang. Kacanya ya? Soalnya ini kan langsung nyorot matahari, tapi jadi keren banget ya? Itu bawah jadi bubur. Iya keren deh. Di mesinnya aja tuh guys ya. Tuh langsung set. Di kabel-kabelnya juga bagus kayak gini ya. Menarik loh. Yang bawahnya udah mulai. Dasar. Mana tuh? Akuarium bawah. Oh akuarium bawah. Udah mulai. Oh dasarnya udah mulai ada lumut-lumut gitu ya? Iya, ini sama nih. Menarik sih. Tapi airnya emang nggak berlumut ya ternyata ya? Pakai UV kali? Kenapa? Ini udah mulai nih, lumut nih. Oh ini berlumut deh kalau ini mah. Kalau itu Harus dikuras nih kalau lagi ini bang. Oh enggak, nanti dia hilang sendiri lumutnya. lama-lama mati mulutnya. Oh gitu. Oh jadi ini semua juga fase kayak gini dulu ya? Iya, gitu dulu. Kenapa kita jadi bahas lumut ya BTW? Tapi seru sih nih guys ini juga. Paling cepat pakai UV sih. Pakai UV ya? Oh itu ngaruh banget ya bang ya? Memang mantap sih guys. Ini air yang buat di ini nih di. Wah keren sih. Packing juga. Aku tuh inget banget kemarin tuh ada hidrolong gede banget di sini. Cuman tadi udah mencair katanya hidrolongnya. Alhamdulillah sih sudah mencair. Oke keren deh. Ini isinya ikan-ikan predator kecil-kecil. Buat program MBG. Buat program MBG, mantap. Mas Balil ganteng bukan? Keluar juga itu Mas Balil ganteng ya. Ya bang, makasih ya bang ya. Ini kita sambil lihat-lihat ya bang. Wah kita lagi cari moli-moli nih sebenarnya nih guys. Tiga ada nggak nih? Oh, oke. Ini predator ini beta fish juga banyak di sini. Kita lagi cari moli nih. Moli di mana nih moli nih guys? Kayaknya di sini deh moli deh. Ada nggak ya moli ya? Kita coba cek nih guys. Di sini ada sih. Cuman kalau yang sepasang-sepasang gitu ada nggak? Iya. Kak izin video ya kak. Iya. Ini mau moli-moli platinum gitu nggak sih yang kayak di rumah kita guys? Yang moli-moli yang udah dipisahin yang sepasang-sepasang gitu ada nggak ya guys? Kita sambil lihat-lihatnya di sini nih. Ini vibes-nya masih lebaran haji nih guys ya, masih Idul Adha. Jadi masih ada yang bertakbir kan sampai 3 hari ya. Jadi tadi juga kita di beberapa bagian tuh ada orang masih motongin sapi di sini. Cuman kebetulan buat Idul Adha kita kali ini sih kalau aku pribadi sih kan biasanya setiap tahun kan domba ya. Cuman khusus buat tahun ini aku tuh kayak istilahnya ikut sapi di masjid gitu loh ya guys. Karena berbagai macam alasan lah intinya ya. Jadi mungkin kalau untuk tahun ini teman-teman mendambakan konten-konten domba kita yang kita bawa seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya. Kayak untuk tahun ini kita nggak dulu. Mungkin tahun depan kita nggak tahu ya guys ya. Kalau misalnya memang ada kesempatan kita lakuin lagi guys. Ini kita sambil lihat lagi ya sini ya. Moli-molian. Ini rata-rata tuh ikan-ikan yang memang sudah diplastik-plastikin jadi udah sepaket-paket. Dan ini punya ciri khas ternyata. Pakai ini nih, pakai tanaman ini nih. Tapi walaupun pakai tanaman kayak gitu jadi kelihatannya beda sih guys. Jadi ada ciri khasnya gitu loh. Jadi orang juga merasa lebih apa ya, kayak lebih nengok lah gitu ya. Menarik lagi guys. Tapi belum dapet nih kita nih moli-molinya nih guys. Itu molinya masih moli nyampur gitu banyak ya. Dan moli-moli ikan glowfish. Hanya keluar. Ibu ada moli nggak bu? Moli ada yang gini doang kak. Oh yang gitu ya. Kalau yang sepasang gitu yang dipisahin kayak gitu yang udah disortir nggak ada ya bu ya? Nggak ada. Oh oke. Iya. Main doang. Oh iya moli cawang gitu ya, sama kayak yang di situ sih. Tapi oke. Menarik sebenarnya, menarik. Ibu izin ya bu ya, lihat-lihat ya bu. Karena kita lihat dulu ya guys. Manfish ya. Nah ini moli ini biasanya kalau beranak kan anaknya suka aneh-aneh guys ya. Tuh jadi ini kayak omyokan dari anaknya dari sepasang tuh kadang-kadang warnanya beda-beda. Ada yang cemong begini, ada yang titik-titik, ada yang polos. Dan juga ini jangan salah ini oranye sama yang hitam bisa jadi hidupnya sama ini ya guys. Asli bisa sebeda itu soalnya memang. Ini juga sama lagi di bawah sini. Ciri khasnya sama lagi mereka guys sama-sama pakai tanaman ya.
untuk mempercantik aja sih sebenarnya ya. Dan bukan buat kebutuhan ikannya kayaknya guys ya. Asli lebih cantik sih. Kita juga ngelihatnya kayak lebih beda, spesial, dan yang melakukan hal seperti ini tuh selama aku ke pasar-pasar ya. Cuma di sini aja sih kayaknya, di Parung dan di sebelah sini aja guys ya. Menarik. Kita coba ke sana kali ya guys. Nggak tahu deh, ini ada Bos Muda Fish ya. Menjual macam bibit ikan air tawar, ikan gabus, dan aneka ikan hias. Sepertinya sih dari tulisannya udah nggak ada ya. Cuman aku penasaran, kita sana aja guys. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Itu apaan? Sumpah gede pisan apaan tuh? Sumpah itu ikan apa guys? Apaan tuh? Ikan gabus bang? Iya. Wow. Ini udah terbeli apa mau dijual? Mau dijual. Wow, itu gede banget. Itu paling gede berapa bang? Udah timbang. Udah bisa. Bang izin ya bang ya, aku juga nggak ada rencana nih ngevideo ini, tapi menarik nih guys. Gede pisan. Paling gede tuh guys. Buat nemenin di kolam kan ada satu tuh di kolam. Gelut sih mereka. Jualnya per kilo ini bang? Ini berapa ini? Oh pak, jualnya per kilo pak ini pak? Oh gitu. Wow, ini mau di kilo semua pak. Izin ya pak. Tiba-tiba video ini, bapak juga kaget ini kita tiba-tiba video ini. Wow, ini gede pisan ini ya. Wow, tiba-tiba di video guys. Padahal kita gak ada kepentingan apa-apa. 9 kilo. Jadi saksi kita ya tiba-tiba. Tiba-tiba jadi saksi kita guys. Wow, dimasukin kah? Kok jadi pengen ya? Tapi ikan gabus yang gedenya, yang paling gedenya berapa sih harganya? Gede banget ya pak. Dipanas-panasin lagi sama bapak. Mantep itu kata dia. Waduh. Oh dimasukin situ guys. Bentar ya, kita coba lihat ya. Kok kita jadi beralih guys kontennya. Awalnya mau cari ikan moli. Waduh, gede banget. Pak yang paling gede berapa pak? Timbang aja. Timbang aja ya? Per kilonya berapa? Kalau harusnya ini 100. 100 per kilo? Timbang. Boleh sih yang paling gedenya. Nih, plastiknya nih, jebol ini. Mau serokannya nih. Tapi dia nggak akan meninggal kan? Aman ya? Gila gede pisan. Serokannya nih. Serokan tuh. Ntar kita coba cek dulu ya guys. Wow, jago nggak usah pakai serokan. Ih, satu dulu aja bang, yang paling gede bang. Itu paling kecil. Ya udah, itu dulu aja. Satu mau dua aja. Mau gede lagi nih. Masa sih emang ada lagi yang lebih gede? Gedean yang mana bang? Coba bang. Kok jadi nyari ikan gabus kita? Makan ini. Wih, gedean yang itu ya? Ya udahlah, yang paling gede ya bang lah. Kantong. Jebol itu. Jebol. Seru banget. Estimasi ini berapa kilo nih yang paling gede nih? 3. Sampai 3 kilo? Gila, gede juga ya. Iya, nyari 4 kilo mau. 4 kilo. The best sih. Ini kaget sih, tiba-tiba bawa ya ikan gabus kayak gini. Kenapa tiba-tiba ikan gabus raksasa? Coba bang, kita kilo bang. Sabila itulah. Bener-bener ini di kilo guys. Gede pisan. Gila 2 kilo guys. Seekor 2 kilo. 2 kilo guys. Mau sih. Aku mau ah. Bawa dong bang, ini bang. Tapi gimana caranya ya biar biar dia hidup sampai Bandung aman nggak? Bisa nggak? Dipakai air. Pakai air ya. Aku mau lah itulah. Satu aja, tapi kalau misalnya 2 kebanyakan sih guys ya. Kalau 2 ya udah 1 aja lah. Itu aja lah bang, 1 bang. Nah aku 1 aja aku agak takut nih jujur nih, karena aku nggak langsung pulang hari ini. Tapi semoga bisa diantisipasi lah. Kok kita malah jadi beli ikan gabus ya guys? Berarti di next video kita cari ikan moli ya. Ini benar-benar kayak nggak tahu, aku tiba-tiba banget. Ini apa lagi karena begini guys? Kok gini sih? Sumpah sih ini aku juga nggak akan nge ya kalau misalnya tadi nggak ada perkiloan seperti itu ya guys. Kaget aku tiba-tiba. Ikan gabus tuh bagus juga sebenarnya buat dikonsumsi. Dia tuh biasanya tuh disaranin sama orang yang beroperasi karena dia tuh ada zat untuk mempercepat penyembuhan gitu guys. Secara detailnya aku juga takut salah ya guys. Tapi yang aku tahu kayak gitu. Menarik banget lagi nih ikan gabus. Biasanya orang kalau beli ikan gabus buat dikonsumsi bang di sini bang. Buat habis sesar ya. Buat habis sesar gitu ya. Berarti emang dia bukan buat ikan hias ya rata-rata ya? Kalau bibitannya iya. Iya. Oh kalau bibitannya buat dipiara, kalau udah segede itu buat konsumsi biasanya ya? Kita kebanyakan sih kalau yang gede-gede tadi ya ukuran gede, Iya. ke restoran ya. Restoran ya? Kucung kayak gitu. Oh gitu ya? Wow, menarik sih. Dan rata-rata gabus kayak gitu bukan dipiara gitu kan? Kalau kayak gitu kan? Kan nama liar ya. Emang liar kan? Iya. Iya guys. Nah itu yang bikin ikan gabus agak lumayan pricey per kilonya ya. Apalagi kalau gabus asinnya ya, yang lumayan ya harganya. Iya sih benar Kalau sih. yang besar-besar kayak itu kan kebanyakan Iya. orang buat keserahan ya kalau orang Betawi juga. Oh gitu ya buat seserahan ya? Kalau gabus asinnya. Wow, ternyata ada budaya juga ya. Wow, menarik sih. Kayak gitu. Kalau ini berapa nih tadi nih? Itu tadi ada berapa kilo? Berapa kilo? 2 kiloan kan tadi ya bang ya? Iya. Aku juga nggak nyangka sih kalau misalnya kita beli itu ya. The best memang, ini mah aman lah. Aman kalau dia Lihat guys, ini gede banget nih. Tiba-tiba lagi
Aku titip dulu kali ya Bang ya di sini ya. Nanti aku ambil lagi ya Bang ya. Wow, ini dia guys, gabus yang kita ambil. Emang cita-cita kita tuh nemenin gabus yang ada di rumah. Ada 1 ekor gabus di rumah yang lumayan gede. Bekasnya nyetrum ya guys ya, waktu itu orang. Aku juga mikirnya kayak nggak akan survive, tapi sekarang dia survive. Dan ini satunya lagi, aku nggak tahu dia bakal berantem atau enggak di rumah ya. Emang mereka sih sebenarnya agak soliter ya guys ya. Tapi emang gendut pisan ya, kayak lebar gitu loh ya guys. Kalau di rumah tuh kayak panjang, kayaknya kayak lebar. Itu betina itu. Betinanya, oh berarti yang di rumah jangan-jangan jantan. Kalau yang panjang jantan ya? Betul. Dia kalau jantan itu dominan lebih warnanya lebih colok hitam ya. Iya sih, wah iya, sepasang berarti ya. Oke lah, sudah sepasang guys ya. Semoga ada progres ya. Kan lagi diapain nih? Mau diganti air Bang ini Bang? Dia glowing. Biar glowing, bener sih. Menarik emang guys ya. Jadi ada yang ngumpulin gitu kayaknya. Asli ini gabus yang gede-gede kayak gini nih, kalau kita mancing dapet mantep sih pasti tarikannya ya. Sumpah ini aku juga masih nggak nyangka kenapa kita jadi konten gabus ya. Nggak ada guys, rencana aku tuh hari ini tuh aku tuh bikin 3 video tadi. Tapi kenapa kita nambah 1 ya nggak apa-apa sih. Menarik juga soalnya ya. Kita sambil lihat-lihat dulu ya. Bang izin ya Bang ya, lihat-lihat juga ya. Ini ada arwana gede juga di sini guys. Arwana. Ini super red kayaknya ya, tapi dia belum di tanning maksimal. Kalau di tanning maksimal dia warnanya bakal merah merona banget. Ada ikan-ikan koki juga lumayan ya, banyak di sini ikan-ikan kokinya guys, dari berbagai macam jenis. Banyaknya oranda sih. Ini oranda. Ini kayaknya oranda, semua oranda ternyata guys ya. Semua oranda. Kayak memang pecinta oranda sepertinya guys. Di bawah juga nih oranda, bahkan di sebelah kiri juga nih oranda. Walaupun jenisnya beda. Ini ada red cap-nya gitu kan guys. Ya red cap oranda. Sini juga oranda. Ini oranda semua nih. Pokoknya di sini kalau nggak oranda nggak jual. Ini ada yang menarik juga lagi Sal di sini Sal. Ada jalaknya nih. Gacor, botak apa ya? Ini jalak. Wih, mantap. Wih, bisa begitu ya? Tapi botak dia guys. Abis mabung kayaknya. Tapi kan bisa kalau mabung kan dia nggak banyak ngomong ya. Tetap sih banyak ngomong dia. Coba kita lihat lagi ya guys. Kita mau perhatiin lagi. Di sini juga lumayan menarik. Itu apaan tuh? Wah, gabus yang disembunyikan guys. Ternyata ada ikan gabus yang disembunyikan. Pelenger itu ya? Gabus. Gabus pelenger guys. Ini membuat konsumsi aja sih. Ya udah sih. Buat konsumsi mah ya udah, mau kayak gitu juga. Kalau mati baru ketahuan, potong aman aja. Ini glowfish juga banyak di sini ternyata nih. Glowfish yang benar-benar menarik banget ya guys. Banyak nih glowfishan di sini. Ada yang nyangkut nih. Kasihan sih sebenarnya ya. Cuma nih bingung juga kita. Ini ngapa lagi ada yang masuk ke sini juga BTW ya. Apalagi nih guys, kita lihat lagi ya. Oh ini masih. Oh ini gabus pelenger yang tadi nih. Diambil. Di kilo tuh, langsung dibungkus kayaknya guys. Itu masih hidup, jadi dia masih oke banget sebenarnya ya. Ini ada ikan apa sih? Ini juga bagus nih, banyak banget ini ikan-ikan. Ini makanya ikan-ikan empang nggak sih? Yang kita kemarin dapetin banyak nggak di empang ya? Tawes gitu guys. Ikan mas yang warna-warni juga di sini ada. Ikan bawal kayak piranha tuh, lihat. Belum. Gila kayak piranha sih, ini benar-benar kayak piranha sih guys. Pasti orang-orang juga yang ngeliat ini mungkin mikirnya kan piranha ya guys. Apalagi dia banyak begini bergelombol, terusnya kayak bikin spin apa kayak cyclical gitu, bulat gitu ya. Ngeri guys kelihatannya ya. Padahal kan bawal. Ini juga sama nih. Kalau ini dia kalau nggak dibikin arus kencang itu dia bakal seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Oke deh, jadi mungkin ini kita bungkus, aku bayar dulu juga. Nanti kita bakal coba buat bungkus ke rumah, kita bawa pulang ya guys ya. Karena mungkin di rumah kita bakal videoin lagi sekalian kita kasih lihat ya kalau kita masukin ke kolam seperti apa guys. 3 weeks later. Oke guys, kita udah sampai guys ya di rumah orang tua aku. Di sini kita mau masukin ikan gabus ke kolam. BTW ini ikan gabus itu sebenarnya ditaruh di rumah aku tuh udah sekitar 2 harian lebih lah ya guys. Karena aku tuh belum sempat kesini, belum bisa ya guys ya. Dan ini aku bener-bener pulang praktek. Aku kesini bawa ikan gabusnya juga ya guys ya. Tadi kita bawa ke tempat praktek tadi BTW ya guys. Makanya ini aku juga pas aku cek tuh kebetulan orang tua aku lagi pergi, jadi rumah ke akses sebelah tuh kayak ditutup guys. Jadi aku mau ganti baju, nggak ada karena aku juga nggak bawa baju. Jadi ya udahlah guys ya, kita pakai baju praktek ya. Masih ada namanya juga nih guys di sini ya ampun. Oke, ini kalau teman-teman perhatiin ikan gabusnya sudah siap banget sih ya guys. Tapi sebelum kita masukin sebenarnya aku tuh mau ngasih lihat ke teman-teman perbedaannya ya. Gedean mana sih ini gabus ini sama gabus yang kita punya? Ini kalau dari kepala gede pisan soalnya bro. Gede banget. Ini yang paling gede yang kemarin kita dapetin ya guys ya. Dan yang aku bete juga kemarin dia sempet mengacau lah ya di mobilku ya guys ya. Dia lompat, mobilku jadi bau guys kemarin ya. Flashback. Asli guys, tadi aku tuh di jalan tiba-tiba ada suara kenceng bau. Waduh keluar. Waduh basah semua. Ya Allah. Aduh kena kereta aras. Bolong ini. Wah gila guys. Coba nih pegangin Sal nih biar orang masukin dulu Sal. Aduh guys. Tadi awalnya dia di situ di kereta aras. Waduh, aras maaf ya. Aduh bau lagi. Asem kita begini ya. Waduh, ini bocor dari mana sih? Wah, repot banget ya ini ya. Dia masuk dari situ. Sumpah kecil kayak gini.
Gila sih bisa masuk dia ya. Aduh repot banget basah nih guys, mobilku guys. Repot bau lah, ini bau lah Sal ya. Jauh ngacleng sih pasti. Wow. Aduh bau amis. Apa tuh? Itu tas yang tas burger itu. Oh iya. Oh iya nih bisa nih. Yang dimasukin kepalanya. Bener. Licin banget guys. Apa-apaan lagi nih? Aku lagi di mall ini guys ya. Lagi ada agenda lain ini. Astagfirullah, bau lendir. Astagfirullahaladzim. Ini aku harus cari kayak semacam mungkin apa kontainer kali ya. Ampun banget ini kan. Damn, guys. Kok dia bisa nyeplos ya? Biarin dia masuk air dulu, guys. Mana nungguin di sini Sal, udah Sal. Guys, aku kayaknya harus beli kontainer dulu deh, guys. Kacau ini. Gila bau banget lagi. Kacau. Oke lah. Ini ada beberapa ikan-ikan juga. Oke. Udah, kita cari kontainer dulu bentar, guys. Ini ada untungnya juga kita di mall, guys. Lihat aku langsung beli ini, guys. Buat ikan gabusnya gila ya, bisa begitu guys. Aku juga heran, ya udahlah. Untung ada guys. Kita langsung aja beli ini ya. Dah guys, bodo amat lah. Lihat nih udah dikeluarin semua ya. Kacau nih gara-gara ini nih. Sini Sal. Pertama kali kita membawa ini ke mall dan ada SH Hardware ya. Sangat amat membantu ya. Aduh, masuk dong SH Hardware. Gimana ini kita guys memfasilitasi dia dengan air-airnya. Ini aku tuh nyari yang ukurannya paling oke nih buat dia nih. Sumpah bingung asli. Aduh. Iya sih. Untuk sementara ya. Asli guys, aku masih ada yang harus dikerjain lagi ya. Aduh, asli ini. Dari air minum ya. Gila kayak nggak ikhlas gitu loh. Di atas mana ada botol minum. Udah, nantilah guys ya. Pokoknya kayak gini kondisinya. Ini kita mau beres-beres dulu. Aku stres banget. Ini bingung ya guys. Lagi di mall lagi ya. Ini di Mall Central Park. Ya udahlah, biarin deh. Ini alhamdulillah aman ya ikannya. Bisa sendiri ya guys ya, lemes bodo amat lah, salah sendiri dia guys. Yang penting ada air sih. Kalau ini ada air dikit, untungnya kan gabus, jadi dia tanpa oksigen yang gimana pun aman. Oke lah. Oke, bentar guys ya. Oke. Tapi sama kita kan udah diantisipasi ya guys ya, video juga tadi ada kan. Ini untuk ikan gabus yang ada di tempatku guys. Kayak beda ini ya, kayak beda ya. Lebih hitam guys yang aku punya ya. Tapi ini kelihatannya jantan kalau yang aku punya. Soalnya biasanya kalau yang jantan dia tuh lebih ramping gitu loh ya guys ya. Dan ini yang betinanya nih kemungkinan nih guys. Ini warnanya kan lebih cerah ya. Aku nggak tahu deh kalau dimasukin dia bakal tetap cerah atau kayak gimana. Dan ini kayaknya mau kita langsung masukin aja. Karena aku pakai baju praktekan seperti ini, aku nggak bisa turun ke bawah guys ya. Jadi ya udahlah, kita dari sini aja. Masukin guys, bismillah ya. Oke, let's go. Wow. Wah, guys. Gede sih kayak boboso ya guys ya kalau dilihat-lihat ya. Oke, ini pertemuan pertama sama ikan aligator, guys. Woi Pao, sini kau kalau udah masuk sini harus di ospek dulu kau. Bodo amat ah. Tapi kayaknya ikan aligator juga cuek sih. Apa gigit ya? Harusnya sih nggak gigit ya. Mentang-mentang dia baru di sini. Oke, kalau bisa kita perhatiin ya secara badan ya guys ya. Dia jadi kecil ya kalau di sini tuh pertemuan sama ikan gabus satunya lagi. Gedean yang baru guys. Gedean baru ya secara kilogram kayaknya. Ini kan 2 kilo kemarin ya guys ya. Dan ini udah 2 hari belum makan lagi ya. Aku nggak tahu sih mereka bakal stres atau enggak di sini guys. Dan aku juga nggak tahu dia tuh bekas ditangkap biasa atau disetrum ya guys ya sebelumnya. Cuman pengalaman aku pelihara gabus sih yang jantan ini aman ya walaupun dia bekas setrum. Karena memang ada konfirmasi dari orang yang dapetinnya kalau dia bekas setrum. Ini nih ketemu guys. Ngapain lu karet gado-gado ikut-ikut? Emang apa sih nggak boleh? Percana striata ya guys. Jadi sini ada beberapa cana-cana ya. Oman aja yang nggak di sini ya guys. Tapi kalau misalnya sama cana maru yang terbesar di sini sih gedean cana maru ya. Itu cana maru guys. Kelihatan bagus banget juga sih. Bagian bari jadi kelihatan tebel nih. Jadi lumayan adaan ya guys ya. Padahal sebelumnya tuh waktu cana maru aku yang terbesar itu masih ada di sini dia nggak dominan. Sekarang karena memang dia jadi dominan, kelihatan banget ternyata dari segi bar dan lain-lainnya lebih tegas, lebih kontras guys ya. Seperti itu ya. Mana nih? Ini cana yang tadi. Cana striata kita ya. Tuh lagi ngambil nafas guys. Butuh penyesuaian. Cuman kalau aku perhatiin sih dia lumayan mulus ya guys ya sebagai ikan gabus ya, mulus dia. Kayaknya dia nggak suka keributan, nggak suka berantem. Ada borok dikit aja itu bekas lompat aja kemarin sebenarnya guys ya. Tapi overall dia aman. Aku bener-bener berharap banget ini si ikan cana striata kita yang ini tuh bisa bertahan dengan baik ya, seperti pendahulunya ya guys ya. Dan bisa tetap cerah sih aku pengennya ya. Jadi kita ada 2 jenis, ada yang cerah sama ada yang nggak begitu cerah. Oh tapi kok kayak mau dibully ini ya. Udah dicium guys, sampai ikan aligator guys.
Kayaknya ini ada bentuk intimidasi dulu ya guys. Dari cara renangnya kayak agak stres sih BTW ya. Karena mungkin belum biasa aja kali ya. Soalnya semua warga kolam kayak ngebully guys, sumpah. Walaupun nggak ngebully secara fisik ya, tapi ngebully secara mental kayaknya guys ya. Tuh, jadi kena mental dia tuh guys. Nah ini mulai berbaur. Dan kita harus bener-bener perhatiin banget nih, ini Li, 1 hari 2 hari pertama nih Li. Jadi mana secara berkala, karena kebetulan di sini Fali lagi di sini guys ya, Mas Aldi lagi pulang baru besok datang. Secara berkala mana harus ngecek Li ini Li. Entah dibully atau gimana. Pokoknya kalau misalnya amit-amitnya ada sesuatu, ada robek atau gimana, langsung dipisahin aja Li ya. Ini kita taruh sini guys. Tempatnya kita taruh sini, amit-amitnya ada apa-apa taruh sini lagi aja. Tapi kalau mana tutup, misalnya taruh sini ditutup, airnya segini, ini atasnya harus tetap ditumpukin sesuatu. Karena kemarin juga sempet ya guys ya, waktu aku taruh di rumah, nggak aku tutup lagi, lompat dan bener-bener bisa nembus guys. Gila memang ya kekuatannya ya. Kontainer jebol, plastik jebol gitu lah ya guys ya. Tapi aneh sih ini bener-bener ya. Ini Arapaima juga udah mulai mengintimidasi juga ya guys ya. Jadi semua ikan-ikan di sini mengintimidasi. Daripada terintimidasi, mendingan kita kasih makan dulu aja ikan-ikan yang ada di sini supaya tidak fokus mengintimidasi ikan barunya ya guys ya. Kita kasih pelet aja udah 1 kali. Karena memang kebetulan udah dikasih makan juga sama Fali. Ini untuk membuat fokus mereka jadi ke pelet ya guys. Ini peletnya juga aneh ya. Kita beli biasanya tuh pelet yang sama guys, tapi yang ini sinking ya. Tidak konsisten guys. Tidak konsisten guys, tapi nggak apa-apa kalau sinking kayak gini, bagus malah buat ikan-ikan seperti ikan patin ya. Jadi ikan patin tuh dia lebih makan di bawah. Bahkan Oxydoras niger juga bagusnya malah dikasih yang sinking seperti ini ya guys, supaya dia bisa makan. Arapaima pun down to earth, dia makan pelet-pelet sinking guys tuh ya. Ikut makan dia ya guys. Benar-benar sangat kayak apa, beradaptasi ya untuk ikan-ikan yang ada di sini ya guys. Seperti itu sih sebenarnya ya. Untuk ikan gabusnya satunya lagi ada di ujung sana. Kalau menurutku sih, mana ya? Oh itu tuh, bukan ya? Mana sih satunya lagi? Apa jangan-jangan di sini lagi ya? Oh di sini ya, di bawahnya tuh guys. Kayaknya di bawahnya deh. Tapi nggak kelihatan. Oh mereka lagi pendekatan ini guys. Oh iya nggak sih? Iya tuh pendekatan guys. Sedang pendekatan ya. Cuman agak beda ya, ikan gabus yang kita sebelumnya tuh matanya kayak deket banget sama mulutnya guys. Mukanya beda loh, sumpah deh. Beda banget. Apa secara jenis beda kali ya guys? Secara lokality apa beda ya? Ini kan dapetnya kan dari pasar Unpad ya guys. Ya kurang lebih kayaknya didapatkannya juga nggak jauh-jauh dari daerah Sumedang, Jatinangor kan. Sedangkan ini kan dari Parung guys. Kalau dari Parung ya mungkin dia malah lebih universal ya, bisa dapat dari manapun ya guys. Kayaknya sih secara lokality agak berbeda. Karena secara fisik pun beda ya guys. Secara mata juga beda. Nggak tahu emang itu bedanya jantan betina atau memang secara lokality beda. Soalnya kalau aku perhatiin sih dia emang bener-bener sebeda itu guys. Kayak gitu sih ya. Berapa menit nih? 6 menit ya? 7. Dan ini juga udah kita kasih makan tadi ya guys. Alhamdulillah untuk ikan-ikan seperti aligator dan lain-lainnya tuh dia udah fokusnya udah berpindah. Jadi fokus ke makan sekarang ya, udah nggak fokus ke si Canas striata baru kita ya, atau ikan gabus raksasa kita yang baru guys. Dan seperti yang aku harapkan tadi, semoga dia cepat adaptasi. Kalau adaptasinya udah selesai, biasanya dia nggak ngambang kayak gini. Ini kalau misalnya dia ngambang kayak gini, mojok-mojok itu kayak ikan cana kalau teman-teman baru beli ya. Kalau nggak baru adaptasi nih ikan cana, terusnya dia ngumpet-ngumpet di biofoam lah, kurang lebih seperti itu yang dilakukan sama si ikan Canas striata terbaru kita ini guys. Gitu. Oke lah guys, jadi mungkin seperti itulah ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Semoga semua ikan yang ada di sini oke. Dan nanti ketika Mas Ali pulang ya, ini juga kelihatannya udah lumayan. Sebenarnya sih dibilang butek juga enggak ya guys, airnya masih jernih ya. Tapi ini udah kelihatan agak-agak kotor, jadi kita mungkin bakal coba buat kuras kolam. Dan nanti juga rencananya ikan-ikan yang ada di dalam sini tuh aku pengen masukin ke suatu kolam aras ya. Jadi aras punya kolam di rumah guys. Aku bakal bawa ke sini, kita bawa semuanya, kita masukin semua ikan-ikan predator kita ke kolam guys. Terima kasih buat teman-teman nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.